Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah Fisika Lingkungan yang kali ini akan membahas tentang sumber energi. Jadi sumber energi ini nanti akan ada dua bagian yang akan dibahas minggu ini dan minggu depan. Baik, kita mulai. Nah, pada pembahasan sebelumnya di atmosfer, kita kan juga membahas tentang pemanasan global atau efek rumah kaca. Nah, salah satu gas rumah kaca itu adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu adalah salah satunya dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Jadi ketika industri itu semakin berkembang dan juga semakin banyak kendaraan bermotor, maka gas-gas rumah kaca, salah satunya karbon dioksida, itu jumlah di atmosfer itu semakin tinggi. Nah, hal itu terkait dengan pembakaran bahan bakar fosil. Nah, ketika pertumbuhan ekonomi itu semakin tinggi, maka peningkatan permintaan energi semakin tinggi dan persediaan bahan bakar fosil itu lama-kelamaan akan habis. Seperti yang sudah Anda ketahui sejak SD bahwa bahan bakar fosil, minyak bumi, batu bara itu adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau munculnya kembali itu terjadi dalam proses yang sangat lama. Hingga saat ini sebagian besar itu energi berasal dari bahan bakar fosil, kemudian gas bumi, kemudian minyak dan batu bara, itu contohnya bahan bakar fosil, dan sedikit kayu dan juga limbah bio. Kemudian dengan adanya industrialisasi, diantaranya perkembangannya itu mulai ditemukannya mesin uap, kemudian revolusi industri 1 itu ditemukannya mesin uap, kemudian revolusi industri yang kedua. Nah, tingkat penggunaan energi itu telah meningkat sebanyak 30 kali lipat. Nah, kebanyakan energi itu dari bahan bakar fosil. Pada awalnya bahan bakar fosil utama itu adalah batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar mesin uap. Kemudian sejak tahun 1950 penggunaan minyak meningkat dengan adanya teknologi pengeboran minyak yang semakin berkembang dan juga ditemukannya kilang-kilang atau sumber-sumber minyak yang ada di Timur Tengah. Kalau dulu sebelumnya minyak itu didapatkan dari minyak ikan, misalkan ikan paus. Nah, itu digunakan untuk bahan bakar untuk menyalakan api. Nah, itu digunakan minyak dari minyak ikan paus. Nah, setelah itu ditemukannya minyak bumi yang ada di tanah dan juga di lepas pantai, kemudian ada teknologi pengeboran, maka semakin banyak penggunaan minyak bumi. Selanjutnya pada tahun 1990 perkiraan konsumsi energi dunia itu adalah 8.730 juta ton setara minyak. Itu disingkat dengan TOE. Nah, itu berapa itu? Kalau nolnya 8.730 juta dan ton setara minyak, itu jumlah energi secara keseluruhan yang digunakan di seluruh dunia. Ini tabelnya. Nah, ton setara minyak itu 1 TOE sama dengan 1,33 kW. Ini kita lihat sebarannya. Jadi dari beberapa daerah regional, yang paling banyak di sini adalah daerah Amerika Utara. Tentu saja di sini banyak yang mayoritas digunakan di Amerika Serikat, kemudian bekas Uni Soviet. Jadi negara-negara bekas Uni Soviet, misalkan Rusia yang paling luas, kemudian Ukraina, dan negara-negara kecil di sekitarnya yang di sekitar Uni Soviet itu, kemudian Eropa Barat, kemudian Eropa Timur, dan rata-rata dunia itu penggunaannya 1,66 ton setara minyak energinya itu. Nah, penggunaan energi di negara industri. Nah, penggunaan energi di negara-negara
tertentu yang misalkan dibagi menjadi dua kategori, yaitu negara industri dan negara berkembang, itu memiliki karakter masing-masing. Nah, kalau di negara industri itu sekitar 40% dari kebutuhan energi adalah untuk pemanasan suhu rendah dan juga pendingin ruangan. Nah, pemanasan suhu rendah ini misalkan untuk memasak, kemudian dan pendingin ruangan AC itu. Kemudian sekitar 20% untuk pemanasan suhu tinggi, ya maksudnya adalah pemanasan di atas titik didih air. Ini antara lain untuk kegiatan industri. Kemudian untuk suplai tenaga. Selanjutnya sekitar 30% digunakan untuk transportasi. Hanya sekitar 5-10% itu digunakan untuk kegiatan yang membutuhkan listrik, misalnya pencahayaan, elektrolisis, kemudian peralatan elektronik dan sebagainya. Sementara di negara berkembang, persentase penggunaan energi itu lebih besar digunakan untuk memasak dan lebih sedikit untuk pemanasan ruangan. Baik di negara berkembang maupun negara maju, pengeluaran rata-rata untuk energi per orang itu adalah sekitar 5% dari pendapatan tahunan. Jadi, misalkan pendapatannya adalah 2 juta. Nah, 5% dari 2 juta itu digunakan untuk kebutuhan energi. Bisa untuk membeli bensin, kemudian terkait dengan kelistrikan, kemudian untuk memasak, bahan bakar untuk memasak. Itu termasuk 5% pengeluaran dari pendapatan tahunan yang dibutuhkan untuk penggunaan energi. Selanjutnya, jika penggunaan saat ini atau pola penggunaan yang terjadi pada saat ini itu berlanjut seterusnya, jadi trennya sama untuk beberapa waktu ke depan dengan pola yang sama, maka diperkirakan itu pada pertengahan abad ke-21 sumber daya minyak dan gas itu akan semakin langka. Apa dampaknya semakin langka? Maka eksplorasi itu semakin banyak dilakukan, dicari di mana letak minyak bumi yang baru, gas alam yang baru sumber-sumbernya. Dan dampak yang lainnya secara ekonomi yaitu harganya akan naik. Nah, seperti berita beberapa waktu lalu di daerah Jawa Timur itu kan ada pembelian lahan warga oleh Pertamina. Nah, itu berapa meter persegi itu dibeli untuk ditambang hasil minyak dan gasnya yang digunakan untuk Pertamina. Kemudian itu kan dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Ada yang mendapat uang banyak, kemudian digunakan untuk membeli barang-barang, kemudian ada juga yang menggunakan uangnya itu untuk membeli tanah baru, seperti itu. Oke, kita jeda dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk kategori atau persediaan batu bara, salah satu jenis bahan bakar fosil yaitu di batu bara ini diperkirakan akan bertahan sedikit, setidaknya itu beberapa abad dengan cadangan yang ada saat ini. Jadi dimungkinkan ada beberapa abad ke depan masih ada dengan cadangan atau yang sumber-sumber batubara yang sudah diketahui pada saat ini. Nah, untuk di daerah Eropa, kecuali Inggris dan Norwegia, itu ternyata tidak memiliki sumber minyak dan hanya memiliki sedikit gas. Nah, ini berarti bahwa negara-negara industri yang ada di Eropa maupun yang itu menjadi semakin bergantung pada impor dari negara-negara berkembang, terutama pada daerah Timur Tengah. Tetapi sekarang sepertinya Timur Tengah itu menjadi negara industri juga, tetapi bukan industri yang benar-benar ada di situ, tapi lebih ke industri pariwisata dan juga industri pertambangan. Jadi karena lebih banyak bergantung pada ekspor bahan bakar minyak, maka masih kadang dikategorikan sebagai negara berkembang. Nah, selain itu, penggunaan energi fosil itu menyebabkan masalah lingkungan. Jadi yang di awal tadi, yang di intro, penggunaan energi fosil itu mengakibatkan meningkatnya pemanasan global. Nah, bagaimana penggunaan bahan fosil
itu menyebabkan masalah lingkungan. Nah, OECD ini melihatnya itu sebagai dalam ruang lingkup yang besar, tidak hanya sebagai dari hasilnya itu bukan hanya efek rumah kaca saja atau meningkatnya pemanasan global, tapi lebih dari situ. Jadi awalnya OECD itu memetakan dulu perjalanan bahan bakar fosil itu sebelum digunakan itu seperti apa. Nah, ini yang disebut dengan siklus bahan bakar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah eksplorasi, jadi studi geologi, kemudian pencarian calon-calon sumber-sumber tambang, kemudian uji pengeboran. Nah, uji pengeboran ini contohnya yang menjadi berita yang menggemparkan beberapa tahun yang lalu itu ada di Jawa Timur, yang ada di Porong, Sidoarjo, itu eksplorasi. Nah, eksplorasi kemudian diuji pengeboran, ternyata dampaknya adanya lumpur Lampindo. Nah, sejak eksplorasi saja itu sudah menyebabkan masalah lingkungan. Nah, ketika mau eksplorasi itu harus pakai uji AMDAL dulu, kemudian ketika membangun kantor, kemudian pabriknya atau penambangannya itu juga harus menggunakan uji AMDAL terlebih dahulu. Itu dari eksplorasi terlebih dahulu itu sudah ada masalah lingkungan. Kemudian pemanenan atau eksploitasi. Nah, ini meliputi penambangan, kemudian pengeboran, dan untuk panen nyata bahan bakar nabati. Ini tidak hanya di minyak saja, jadi bahan bakar nabati misalkan dari sumber-sumber bio. Kemudian pemrosesan, ekstraksi bahan bakar fosil dan segala proses pemurnian yang diperlukan. Nah, ini kalau di kimia ada istilah distilasi bertingkat. Nah, distilasi bertingkat ini menghasilkan beberapa jenis bahan bakar. Ada yang depannya menghasilkan aspal, kemudian ada yang menghasilkan oli, kemudian bahan bakar dengan ron tertentu. Nah, di sini ketika pemrosesan itu jelas menggunakan mesin ya, mesin industri. Jadi jelas menghasilkan gas buang, misal karbon dioksida dan lain sebagainya, jelaga-jelaga dari pabrik itu. Kemudian transportasi, pengangkutan bahan bakar itu kan jarang mendekati pusat-pusat industri dan juga pusat pemukiman. Biasanya kan dilepas pantai, kemudian pada daerah tertentu yang jauh dari pemukiman. Nah, kalau misalkan di suatu pemukiman itu ditemukan sumber minyak bumi atau sumber gas alam, maka pemukiman itu harus dipindahkan, karena ketika terjadi kecelakaan, maka itu kan pemukimannya terdampak. Nah, supaya aman, maka penduduk yang di sekitar penambangan itu harus direlokasi. Nah, itu juga dampak sosial, dampak lingkungan. Kemudian transportasi, pembangunannya, dalam pembangunan pasti ada truk-truk besar yang melewati suatu daerah, kemudian ya seperti itulah. Jadi ada dampak-dampak bagi lingkungan. Kemudian penyimpanan. Nah, jika memungkinkan, ini listrik itu tidak dapat disimpan sebagai listrik, tapi harus dikonversi dalam bentuk lain untuk penyimpanan. Kemudian begitu juga untuk bahan bakar fosil lainnya. Jadi ini bagaimana cara penyimpannya, tempatnya di mana, kemudian keadaan lingkungannya bagaimana, kemudian dipasarkan, kemudian penggunaan akhir. Nah, penggunaan akhir ini misalkan digunakan di mobil, kemudian di motor, kemudian untuk bahan bakar sebagai massa atau industri besar yang lain. Itu siklus bahan bakar yang dicoba dipaparkan oleh OECD. OECD ini organisasi ekonomi yang ada di dunia. Biasanya selain terkait dengan hal ini, biasanya juga melakukan pengukuran pada bidang pendidikan, yaitu melalui PISA. Itu. Selanjutnya, nah, berdasarkan proses-proses pada slide sebelumnya, OECD itu memetakan beberapa dampak sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsumsi sumber daya yang diperlukan untuk mendapatkan pasokan energi primer, misalkan peralatan untuk membangun dan memelihara pertambangan, kemudian energi untuk menjalankan tambang, dan juga tanah yang dikeruk, diambil, kan pasti akan diratakan atau dibuat seperti apa, didesain seperti apa, itu pasti berdampak. Kemudian limbah, ini bisa berupa material berupa padatan, cairan, gas, atau non material seperti panas dan juga kebisingan. Nah, pasti kalau ada pabrik atau penambangan pasti ada limbah, bisa berupa padatan, cairan, atau non material padatan cairan gas, misalkan berupa panas atau polusi suara. Kemudian transformasi fisik. Nah, penimbunan tanah, kemudian pembangunan gedung,
kemudian pembuatan jalan, itu termasuk kategori transformasi fisik. Jadi dampak-dampak dari proses siklus bahan bakar, kemudian sosial ataupun politik, perubahan lapangan kerja, kemudian perubahan populasi, kemudian kalau ada kebijakan bisa terjadi dampak sosial dan mental, misalkan seperti itu. Demo, kemudian tidak setuju, itu kan pasti dampak-dampak sosial, perubahan lapangan kerja, itu dampak-dampak di luar lingkungan fisik. Kemudian dampak penggunaan bahan bakar fosil tidak hanya limbah yang dilepaskan ke lingkungan, tapi juga bahan-bahan lain yang dibuang ke lingkungan dan perubahan struktural di lingkungan. Nah, ini kita sampai ke bahan bakar fosil. Coba kita bahas. Nah, bahan bakar fosil itu adalah sumber energi utama selama bertahun-tahun, meskipun meningkatkan kekhawatiran tentang pemanasan global. Jadi masih belum ada energi yang benar-benar bisa menggantikan bahan bakar fosil ini. Jadi walaupun sudah banyak bahan bakar bio, kemudian energi pasang surut, kemudian panel surya, tetapi bahan bakar fosil ini masih paling efektif dan paling banyak digunakan di baik dari skala rumah tangga maupun skala industri. Kemudian ini kita akan bahas pembangkit listrik termal. Jadi pembangkit listrik termal ini memanfaatkan energi termal. Nah, energi termalnya itu didapatkan dari mana? Yaitu dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah, pembangkit listrik termal itu baik yang berbahan bakar minyak atau batu bara atau nuklir itu memiliki elemen utama, yaitu elemen pemanas, ruang pendidih, dan turbin. Elemen pemanas ini digunakan untuk memanaskan reservoir suhu rendah, misalkan berupa air danau atau air sungai itu. Kemudian ruang pendidih, kemudian dan turbin. Nah, elemen pemanas ini mendapatkan kalor dari mana? Yaitu dari pembakaran bahan bakar fosil, atau kalau yang nuklir berarti energi panas yang dihasilkan dari reaksi nuklir. Kemudian kita akan masuk ke efisiensi pembangkit listrik termal. Nah, kita ingat bahwa di termodinamika itu ada istilah efisiensi. Efisiensi itu dirumuskan seperti pada slide ini, yaitu suhu reservoir suhu tinggi, kemudian dikurangi suhu pada reservoir suhu rendah dibagi dengan suhu pada reservoir suhu tinggi. H itu high, C itu cool, dingin, ya. Atau H itu hot, kemudian C itu cool, ya. Bukan high ya, tadi salah saya. Kemudian di mana TH adalah suhu reservoir panas dan TC adalah suhu reservoir dingin. Nah, dari perhitungan menggunakan efisiensi Carnot itu reservoir itu didapatkan sekitar 70%. Nah, yang biasanya menjadi reservoir dingin itu adalah lingkungan, biasanya sungai atau waduk. Jadi bendungan-bendungan itu pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu bisa berupa turbin. Nah, yang memutar suatu magnet. Nah, tapi kalau yang pembangkit listrik termal itu biasanya berupa waduk, kemudian airnya itu ditampung di ruang pendidih, kemudian dipanaskan. Nah, panas tadi itu kan menghasilkan uap. Uap tadi itu yang menggerakkan turbin. Jadi bedanya itu antara pembangkit listrik tenaga air dengan pembangkit listrik termal. Jadi energi termal yang diperoleh dari bahan bakar itu akan digunakan untuk menghasilkan uap dari air, misalkan air sungai, kemudian itu baru digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, berdasarkan efisiensi Carnot itu didapatkan efisiensi 70%. Nah, tapi ternyata pembangkit listrik yang nyata sesungguhnya itu tidak seperti mesin Carnot yang dapat dibalik prosesnya dan tidak dapat mencapai efisiensi yang setinggi 70%. Ternyata di lingkungan nyata itu kira-kira efisiensi totalnya itu rata-rata adalah 42%. Itu sudah dianggap cukup baik untuk pembangkit listrik termal yang energinya didapatkan dari batu bara. Jadi tidak sampai setengahnya. Jadi ada hal-hal lain yang mendisipasi sehingga efisiensinya itu hanya 42%.
Nah, penyebab efisiensi yang lebih rendah daripada teori itu karena mesin pendidih yang dirancang itu dapat mencapai efisiensi 90% dalam transfer panas ke fluida kerja. Jadi ada yang hilang. Jadi kan ada mesin pendidih. Mesin pendidih itu digunakan untuk mendidihkan suatu cairan reservoir suhu rendah. Nah, transfer panasnya itu berupa uap. Tadi itu kan ditransfer ke turbin melalui fluida kerja. Nah, itu ada pengurangan efisiensi. Ini 90%. Kemudian pembangkit tertentu itu memiliki 3 turbin uap. Nah, 3 turbin uap itu semakin banyak, maka efisiensinya semakin kecil karena berurutan. Turbin pertama efisiensinya berkurang, kemudian turbin kedua efisiensinya berkurang, dan selanjutnya. Nah, dengan efisiensi itu didapatkan dengan skema seperti itu didapatkan efisiensi yang hanya 48%. Selain itu ada beberapa kerugian mekanis. Ini cukup kecil dan kehilangan panas dalam bentuk lain. Nah, seperti mesin sepeda motor itu kan mesinnya panas. Itu berupa kerugian mekanis gesekan antara piston dengan bagian mesin lain, itu kan mengakibatkan mesin panas. Nah, agar mengurangi gesek itu diberikan uli. Nah, jadi efisiensi mesin sepeda motor itu tidak 100% karena ada energi yang diubah menjadi energi panas. Itu coba saja dekatkan tangan ketika di mesin itu kan terasa panasnya, itu berarti ada kehilangan energi. Jadi energi bahan bakar mesin sepeda motor itu tidak semuanya diubah menjadi energi gerak, tapi ada yang berubah menjadi energi kalor. Oke, sekarang ke energi nuklir. Nah, pada prinsipnya 3 metode untuk memperoleh energi atau tenaga dari energi nuklir itu didasarkan pada 3 hal, yaitu reaktor termal. Reaktor termal ini yang memperoleh energi dari fisi isotop uranium atau thorium. Jadi yang digunakan itu adalah isotop uranium atau thorium. Kemudian reaktor produksi isotop itu yang kedua, reaktor produksi isotop. Di sini reaktor produksi isotop itu tugasnya itu adalah mengubah isotop uranium alami U238 kemudian menjadi isotop fisi plutonium Pu239. Kemudian yang ketiga adalah reaktor fusi. Ini yang menggunakan reaksi deuterium dan tritium, kemudian berubah menjadi satu helium dan juga satu neutron plus energi. Jadi ini 3 metode untuk memperoleh tenaga dari energi nuklir, yaitu menggunakan reaktor termal, kemudian menggunakan reaktor produksi isotop, sama-sama menggunakan uranium, atau reaktor fusi. Kalau reaktor fusi yang sumber radioaktifnya adalah deuterium dan tritiumnya. Nah, tritium ini diperoleh dari litium dengan menggunakan penembakan neutron. Nah, yang banyak digunakan itu adalah reaktor termal. Ini yang digunakan banyak untuk mendapatkan daya pada skala komersial. Jadi reaktor termal itu adalah dia ada reaksi fisi isotop uranium. Nah, dalam reaksi fisi itu kan menghasilkan energi berupa energi kalor. Nah, energi kalor tadi itu yang digunakan untuk memanaskan reservoir suhu rendah. Kalau yang pembangkit termal dengan menggunakan batu bara tadi yang dibakar, kemudian pembakaran tadi menghasilkan kalor digunakan untuk memanaskan air atau reservoir suhu rendah sehingga menghasilkan uap. Nah, kalau yang reaktor termal ini bahan bakarnya adalah isotop uranium, kemudian ada reaksi fisi menghasilkan kalornya digunakan untuk memanaskan reservoir suhu rendah. Jadi bedanya itu ya. Jadi energi nuklir itu tidak langsung diambil energinya kemudian langsung dipakai, bukan. Tapi energi nuklir digunakan untuk memanaskan reservoir suhu rendah. Nah, reservoir suhu rendah tadi bisa menghasilkan uap. Nah, uapnya menggerakkan turbin, itu yang menghasilkan listrik. Jadi gitu. Jadi bukan langsung diambil energi nuklir diubah menjadi listrik, bukan. Jadi tapi ada tahapannya. Selanjutnya
Jadi bagian penting reaktor nuklir, di sini ada 3, yaitu bahan bakar nuklirnya apa, kemudian moderator itu yang mengatur, kemudian metode mendapatkan panas dari inti reaktor. Jadi mesin atau metodenya seperti apa, jadi bahan bakar nuklirnya bagaimana, kemudian mengatur proses reaksi nuklirnya itu bagaimana, itu tugasnya moderator. Kemudian yang ketiga, cara mendapatkan ketika sudah mendapatkan panas tadi, bagaimana menserver panas yang didapatkan dari inti reaktor itu ke dalam diubah menjadi bentuk lain. Nah, itu bagaimana caranya. Jadi ada 3 itu. Nah, di negara-negara Eropa itu kan banyak menggunakan energi nuklir kan ya. Nah, nanti coba dicari atau saya tanyakan di sini, negara mana di dunia ini yang memiliki reaktor nuklir yang paling banyak atau memiliki sumber tenaga nuklir yang paling banyak yang ada di dunia ini, itu negara mana? Nanti silakan dicari. Nah, pertanyaan itu tadi pertanyaan kunci yang nanti ditanyakan, yang nanti saya tanyakan sebagai Anda telah melihat video ini. Itu ya. Oke. Jadi pertanyaan kuncinya, negara di dunia di mana yang menggunakan energi nuklir dalam skala komersial yang paling banyak, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik sampai energinya itu diekspor. Jadi energi nuklirnya itu diekspor, bentuk energi listrik dari perubahan energi nuklirnya itu diekspor ke negara tetangga. Itu negara mana? Itu pertanyaan kuncinya. Nah, akan kita bahas satu persatu untuk bahan bakar nuklir. Nah, bahan bakar nuklir ini untuk reaktor thermal ini, dalam reaktor fisi itu inti uranium atau thorium itu dipecah menjadi 2 bagian yang kira-kira sama, inti uranium dan thorium itu dipecah menjadi 2 bagian yang kira-kira sama. Bagaimana cara dipecahnya? Yaitu dengan cara ditembak dengan neutron. Jadi di sini istilahnya dibombardir, dibom oleh neutron. Jadi ada nukleus atau inti dari uranium. Nah, inti uranium itu dibombardir oleh neutron sehingga terjadi reaksi radioaktif. Nah, urutan reaksinya seperti ini. Jadi satu neutron di sini itu akan ditembakkan ke satu uranium alami 235, maka akan terbentuk uranium dengan tambahan satu neutron, yaitu 23692. Nah, yang akhirnya dia akan meluruh menjadi barium dan Kr92. Nah, di sini Kr92 itu juga atau hasil reaksinya itu akan menghasilkan 3 neutron dan juga energi sebesar 175 mega elektron volt. Jadi gini, kan ada uranium alami di alam yang memiliki nomor atom 235. Ketika dia ditembakkan oleh satu neutron, maka dia akan menjadi uranium 236. Nah, uranium 236 ini dia bersifat radioaktif, tidak stabil, sehingga dia akan memecah menjadi barium dan juga Kr92 serta 3 neutron dan juga menghasilkan energi sebesar 175 mega elektron volt. Itu poin penting dari reaksi itu adalah sejumlah besar energi itu dilepaskan menghasilkan energi. Jadi reaksi fisi ini menghasilkan energi. Kemudian fakta bahwa akan didapatkan lebih banyak neutron daripada yang dipakai. Ini dilihat. Kita menembakkan satu neutron ternyata akan menghasilkan 3 neutron. Nah, akibatnya ketika ada beberapa uranium 235 di dalam suatu wadah, misalkan ada dua uranium 235. Ketika satu uranium 235 itu ditembak oleh satu neutron, di sini akan menghasilkan 3 neutron. Nah, salah satu neutron tadi pasti akan menumbuk uranium yang satunya lagi, akan menghasilkan uranium 236. Kemudian akan menghasilkan neutron seperti ini lagi, lebih banyak. Jadi itu yang disebut dengan reaksi berantai.
Tuh. Jadi satu neutron bisa mengakibatkan reaksi berantai yang banyak karena dia menghasilkan 3 neutron lagi. Kalau uraniumnya itu uranium 235 dalam satu ruangan itu ada banyak. Walaupun kita hanya menembakkan satu, maka akan terjadi reaksi berantai. Nah, itulah gunanya adanya moderator. Moderator itu untuk mengatur agar reaksi berantai itu tidak selalu terjadi. Kalau selalu terjadi kan terjadi tidak terkendali, maka akan terjadi ledakan nuklir. Nah, ini produksi tak terhindarkan dari isotop radioaktif. Nah, produksi tak terhindarkan dari isotop radioaktif itu adalah barium dan Kr ini. Dan juga U236. U236 ini adalah isotop dari U235. Nah, yang bersifat radioaktif yang menghasilkan energi ini. Tuh. Reaksinya seperti ini, jadi ada neutron, representasinya ditembakkan ke uranium 235, menghasilkan uranium 236 yang tidak stabil, kemudian dia pecah menjadi Kr92 dan Ba141, nah, dan juga menghasilkan 3 neutron, dan juga energi yang digambarkan seperti ledakan ini. Ini hasilnya. Jadi isotop radioaktif yang dimaksud di sini adalah U236. Lanjut ke bahan bakar nuklir tetap. Nah, neutron yang dihasilkan oleh reaksi sebelumnya yaitu neutron cepat itu bukan satu-satunya produk yang dihasilkan. Produksi fisi langsung juga melepaskan neutron melalui proses peluruan beta. Ternyata ada proses lainnya di situ yaitu proses peluruan beta pada skala waktu detik hingga menit. Jadi mungkin setelah 10 detik atau 1 menit 2 menit itu akan ada neutron yang muncul kembali selain dari neutron yang 3 neutron yang dihasilkan dari U236 tadi. Tapi akan ada lagi neutron yang disebut dengan neutron tertunda dari proses peluruan beta. Contoh reaksinya adalah di sini. Jadi Br di sini dia akan menjadi Kr87, Br87 menjadi Kr87 yang menghasilkan di sini adalah positron, elektron positif. Nah, di sini dia akan berubah menjadi Kr86 dan juga neutron. Oh maaf, ini bukan positron, ini adalah elektron. Kemudian ketika Kr87 bertemu dengan satu elektron, maka dia akan menjadi Kr86 plus 1 neutron. Ini yang disebut dengan neutron tertunda dari peluruan beta. Nah, fakta inilah yang membuat reaktor nuklir dapat dikendalikan. Jadi dengan menggunakan reaksi peluruan beta dan juga dengan memanfaatkan atau menggunakan moderator. Oke. Reaksi berantai yang bergantung pada neutron cepat saja itu menyebabkan ledakan nuklir. Nah, jika neutron tertunda tadi tidak tercipta, yang dari peluruan beta tadi tidak tercipta, tidak ada, maka itu akan terjadi ledakan nuklir. Nah, jika mempertahankan reaksi bergantung pada keberadaan neutron tertunda, prosesnya itu ternyata dapat dikontrol. Itu manfaatnya manfaat dari neutron tertunda. Nah, kondisi untuk membangun reaksi berantai pada reaktor nuklir terkait dengan faktor kritis K didefinisikan seperti ini. Nah, kontrol K ini, faktor kontrol K ini perlu dipendekati satu. Nah, contoh ledakan nuklir yang terjadi di masa lalu yang dampaknya sampai sekarang masih ada itu adalah di Ukraina, yaitu di Chernobyl. Pasti Anda tahu kalau nonton berita atau di YouTube gitu ya, atau ketika Anda main Call of Duty Modern Warfare itu yang beberapa tahun lalu, itu pasti settingnya itu salah satu ada di Chernobyl. Itu di situ dampaknya cukup buruk sekali, sampai sekarang masih belum bisa ditempati. Itu karena akibat dari ledakan nuklir. Kemudian kalau yang baru-baru ini itu ada di reaktor nuklir di Jepang, itu ada di Fukushima, tetapi skalanya masih lebih kecil daripada yang ada di Chernobyl. Jadi ini contoh ledakan nuklir atau gangguan nuklir itu ada di Chernobyl dan juga di Fukushima yang ada di Jepang. Kalau di Jepang itu akibatnya karena ada tsunami sehingga pendingin reaktor nuklirnya itu tidak berjalan. Jadi pendingin dan atau moderatornya itu tidak jalan, pendinginnya itu berupa air ya, itu tidak jalan sehingga panas terus sehingga reaktornya rusak sehingga terjadi kebocoran. Itu untuk yang di reaktor nuklir Fukushima yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Mungkin Anda masih SMP atau SMA itu ya. Oke, moderator. Nah, dalam reaktor termal ini digunakan
moderator ini digunakan untuk memperlambat neutron sehingga lebih mungkin diserap oleh nukleus 238 atau uranium 235. Jadi uranium 238 atau uranium 235 daripada mempecahnya kembali. Kemudian neutron diperlambat dengan membiarkannya mengenai atom moderator. Nah, inti ringan yang menghasilkan energi kinetik awal neutron. Jadi moderator ini berupa atom dari jenis yang lain yang dapat menyerap neutron. Nah, neutron diperlambat dengan kecepatan yang sesuai dengan gerakan thermal gas. Dua moderator yang biasa digunakan itu adalah berupa grafit dan air. Ini yang saya jelaskan tadi. Jadi pendingin, istilahnya pendingin ya, air yang di Fukushima itu moderatornya itu rusak sehingga dia reaktornya itu istilahnya panas, bekerja terus-menerus, tidak ada yang menyerap neutron sehingga terjadi kebocoran nuklir pada saat itu. Nah, bagaimana cara metode mendapatkan panas dari inti reaktor? Ini nanti yang perlu Anda diskusikan juga. Ini bagian dari bagian konvensional dari teknik kimia yang melibatkan sirkuit perpindahan panas dan juga pendidih. Jadi bagaimana caranya nanti yang perlu Anda cari didiskusikan dalam kelompok. Oke. Itu seperti kita tahu ada keuntungan dan juga kelebihan dari energi nuklir. Jadi nuklir itu energinya bersih, maksudnya bersih, tidak menghasilkan pemanasan global atau tidak menghasilkan banyak gas rumah kaca. Itu yang dimaksud bersih. Kemudian energi yang dihasilkan cukup besar dari hal yang kecil bisa menghasilkan energi yang cukup besar. Nah, tapi juga ada tantangan dan masalah. Ada dua masalah yang mendasar, yaitu kemungkinan pelepasan radioaktivitas besar. Contohnya di ledakan di Chernobyl, itu yang paling jelas, yang efeknya cukup buruk sekali, yang lingkungannya sampai saat ini tidak bisa digunakan untuk pemukiman. Kemudian masalah pembuangan limbah radioaktif. Jadi selain ada ledakan radioaktivitas yang besar, juga ada limbah radioaktif. Itu ada limbah radioaktif itu secara konvensional dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tingkat rendah meliputi limbah yang dihasilkan oleh terapi di rumah sakit. Seperti kita tahu di rumah sakit itu menggunakan ronsen. Ronsen itu salah satu radioaktif juga. Kemudian alat-alat untuk membersihkan, biasanya ada teknologi yang menggunakan radioaktif. Kemudian tingkat menengah itu limbah pabrik terkait dengan bahan radioaktif, terutama logam reaktor. Kemudian limbah tingkat tinggi itu adalah produk peluruan reaksi nuklir yang berumur menengah dan panjang. Jadi dia masih bisa beraktivitas mengeluarkan radioaktivitas dalam jangka waktu yang lama. Ini misalnya logam-logam aktinida yang diproduksi oleh penakaman neutron dan juga bukan pada reaksi fisi nuklir. Jadi logam-logam aktinida itu memiliki umur radioaktivitas yang tinggi. Selain itu, ini bagaimana cara mengatasi dari limbah tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Nah, itu hal yang perlu dipikirkan dari energi nuklir. Ketika menggunakan energi nuklir ini bagaimana caranya. Nah, bahkan lampu petromak, kalau Anda tahu lampu petromak dengan menggunakan namanya dulu itu bahan bakarnya bensol. Nah, lampu petromak kantongnya itu kantong yang bisa menyala, itu juga mengandung radioaktivitas. Kemudian gerenjeng rokok, kalau ada saudara atau orang tua yang mengerokok, gerenjeng rokok itu juga mengandung radioaktivitas mungkin, tapi pada yang tingkat rendah, itu limbah-limbah radioaktif tingkat rendah. Oke, nah perhatian besar itu telah diberikan pada kategori limbah tingkat tinggi. Salah satu metode yang dipertimbangkan yaitu memasukkan limbah radioaktif, logam aktinida contohnya, ke dalam wadah berbahan gas atau mineral buatan, kemudian dikubur dalam-dalam di dalam bumi. Tuh. Atau ada mitos juga yang dibuang di tengah-tengah Pasifik, yaitu biasanya ada, itu kan banyak sekali pengujian nuklir yang ada di daerah Pasifik jauh dari pemukiman. Nah, itu ada yang ditenggelamkan di daerah situ. Nah,
Tapi untuk volume tingkat rendah dan tingkat menengah itu juga masalahnya juga serius, walaupun radioaktivitasnya itu tidak terlalu tinggi tetapi jumlahnya besar. Kalau kecil tetapi jumlahnya besar berarti kan radioaktivitas akumulasi itu kan juga bisa tinggi. Itu juga perlu mendapat perhatian serius. Nanti didiskusikan bagaimana mengatasi limbah radioaktif tingkat rendah dan juga tingkat menengah agar tidak berdampak besar pada lingkungan. Nah, caranya bagaimana? Dibakar atau dikubur atau diapakan, nanti coba dicari, didiskusikan, itu yang menjadi bahan diskusi di dalam kelompok nantinya. Oke, terima kasih. Itu jadi tadi ada pertanyaan kunci sebagai absen. Pertanyaannya adalah negara mana di dunia ini yang dia memproduksi listrik dengan menggunakan energi nuklir yang terbesar. Jadi energi listriknya itu besar sekali sampai diimpor, kemudian tapi dia itu tidak menggunakan bahan bakar fosil tapi dengan menggunakan reaktor thermal yang berasal dari nuklir. Kemudian itu juga pertanyaan diskusi, nanti akan saya berikan soft filenya, hal-hal apa saja yang perlu didiskusikan dalam kelompok. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.